Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air. Kita bertemu kembali di acara podcast Media Pusat Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda. Syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita bisa bertemu kembali bersama dengan tamu-tamu kita yang tentunya sangat spesial. Saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air, pada kesempatan Ramadan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah saudara tua. Saudara tua yang selama ini selalu eksis. Saudara tua yang selama ini selalu berjuang secara spiritual. Pada kesempatan kali ini, tentu kita juga didampingi oleh panjenengan dalem Bapak Pengasuh Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugeng Rawuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir tamu kita, narasumber kita, saudara tua kita, Bapak Kiai Haji Mas Rugin. Assalamualaikum, Bapak Yai, sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di Media Pusat Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda yang tentunya dalam suasana yang sangat indah di bulan suci Ramadan, Bapak Yai. Amin. Alhamdulillah. Pada Bapak Yai tentunya tidak banyak saudara kita di luar sana yang paham dengan beliau. Namun, saudara-saudara kita di sekitaran kota maupun di Kabupaten Madiun tentu tidak asing lagi. Untuk itu, mungkin Bapak Yai bisa menyampaikan kepada saudara-saudara di luar sana mengenai Bapak Yai selama ini berkiprah untuk saudara-saudara dan juga untuk santriawan maupun santriwati yang ada di Kabupaten Madiun. Mungkin bisa disampaikan Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke STK itu tahun 80. Ketika saya itu kenal sama Pak Tiling, Fadol, Takran. Anjir. Ya. Anjir ya anjir. Nah, itu saya tanya, saya itu ingin olahraga silat sing cocok dengan hati nurani saya. Artinya saya itu belajar tasawuf gitu loh ya. Anjir, Nah, anjir. akhirnya Pak Tiling nyarankan ke Winongo sini. Tuh, caranya gitu. Mohon maaf, saya potong Yai. Iya. Pak Tiling itu yang dimaksud Bapak Mufadol itu ya Bapak? Iya, Mufadal. Abu Mufardo. Anjir, Iya, Bapak. betul. Oh gitu. Anjir. Ah, Anjir Yai. Jadi Bapak Yai, mungkin Bapak Yai bisa menyampaikan kepada saudara-saudara iya. tentang aktivitas keseharian Bapak Yai selama ini. Mungkin bisa disampaikan Ya, Bapak Yai. saya sebelumnya saya itu sebenarnya sebelum punya pondok itu saya itu cuma punya musola. Terus akhirnya untuk maaf lah ya ini Iya, iya. untuk latihan Latihan saudara-saudara. ya saudara-saudara kita itu Oh, di, iya, iya. di depan musola dulu Iya, gitu. iya, iya. Insya Allah Pak Warno juga pernah datang satu kali ke sana. Insya Allah itu ya. Iya. Terus saya mengembangkan Esa Winongo sampai takeran banyak itu perkembangan dari saya itu sebenarnya. Sampai di Takran. Iya takeran kan banyak Makatan ya. anak takeran itu sing dolan teng griya kula. Nggih niku. Dadi pengen takeran ku kula sing nggawa riyen niku. Terus sampai carian bendo. Carian bendo. Nggih, Nggih, niku. nggih, ya, Ya, iya. itu semua lantaran saya. Terus setelah itu saya itu perkembangan makin ke sono alhamdulillah itu
saya membuat pesantren sampai sekarang itu. Jadi itu sebenarnya ya dulu itu pernah bincang-bincang sama Pak Warno itu Suwargi nggih. Nah itu amalan, karena saya diberi amalan atau wirid istilahnya ya. Wirid itu diberi wirid saya itu surat ikhlas. Nah, saya kebetulan juga pernah diberi wirid surat ikhlas itu dari peta. Itu malah banyak, jadi 3 hari itu harus mendapat 40.000 surat ikhlas. Masya Allah. Kalau Bapak itu cuma 100 kali. Jadi ya lebih ringan dan ada ada kesamaan. Perjalanan ritual saya itu ada kesamaan itu sebenarnya di situ itu saya. Nggih ya, nggih. Ya. Nggih. Terima kasih Yai. Ini saya ingin langsung ke Bapak saja terkait apa yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kiai dengan kehadiran beliau pengasuh Pondok Pesantren Karangkadempel nggih Yai. Nggih. Ini mengingatkan cerita masa lalu Bapak yang konon menurut cerita dari saudara-saudara Bapak pengasuh, dalam hal ini Bapak pengasuh yang sekarang waktu itu masih muda belia bersama dengan almarhum Mas Sugeng, apa benar sempat melatih saudara-saudara yang ada di sekitaran pondok pesantren beliau Bapak Yai menika? Mungkin bisa diceritakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya masih muda belia ya. Yang kemudian kita sowan ke Pak Mas Sugeng. Nah, pada saat itu berlatih Tuhan itu di halaman musola. Waktu itu memang masih kecil musola, belum pesantren. Oh, berarti memang benar musola waktu itu ya? Musola, belum ada pesantren ya. Jadi pada waktu itu masih musola dan itu memang saudara banyak yang berlatih di situ. Nah, dari pesantren sendiri pada saat itu. Nah, kebetulan saya bersama almarhum Dik Sugeng pada saat itu. Itu kira-kira momen itu tahun berapa Bapak? Sekitar tahun 81, 82, ya, 81 betul. Mas. Jadi kalau dari cerita Bapak Kiai tadi, di era 80-an tadi, Bapak Kiai sudah mengembangkan Esa ini sampai ke wilayah Takaran segala itu tadi ya? Iya, sampai cari. Oh iya, benang merahnya ketemu sekarang. Iya. Jadi benar yang disampaikan sama Bapak pengasuh tadi ya Pak? Betul, betul. Oh, iya. Kalau mengingat perjalanan masa lalu tatkala saudara-saudara berlatih itu, seperti apa Bapak pola latihan yang selama ini atau pada saat itu, mohon maaf, pada saat itu di era-era Bapak pengasuh masih belia bersama almarhum Mas Sugeng, bisa dijelaskan Bapak pola latihan yang pada saat itu? Jadi untuk pola latihan itu kita ada sistem. Pertama itu yang kita latih adalah bungus. Nah, kemudian bungus, setelah bungus, kemudian jurus. Dilanjut dengan pukulan double, tendangan double, pasan lengkap. Nah, kalau itu sudah menguasai, baru nantinya kita pembukaan. Kemudian putaran. Nah, itu pun untuk sambung pun juga harus ada teori. Ya, jadi enggak langsung gebras-gebras, enggak. Ada teorinya dulu. Nah, baru itu kalau belum hafal bungus, jurus, pukulan double, pasan lengkap, itu pun belum boleh mengikuti sambung. Jadi ada step by stepnya, langkah demi langkahnya, tidak terus tidak tiba-tiba 1, 2, 3 jurus, habis itu langsung berlatih sambung, tidak ya Bapak ya? Tidak, dulu memang harus hafal, harus. Jadi siapapun saudara kalau ingin sambung syaratnya satu itu harus bungus. Dulu beliau almarhum Bapak setelah kejar selesai itu yang utama dilatih bungus. Bungus dulu Bapak. Bungus dulu. Baru kemudian bungus selesai pada jurus. Jurus selesai kemudian dilanjut dengan pukulan double. Dilanjut tendangan double, pasan lengkap, baru itu nanti dilatih mulai sambung. Nah,
sambung pun juga nanti ada aturannya. Pertama pembukaan, kemudian putaran, setelah putaran baru nanti teori sambung. Ini tidak asal begitu belum tahu sambung, brek-brek ya malah tidak karuan. Kalau dulu memang Baik. hebatnya di situ. Sama apa? Kalau kita menguasai pasangan lengkap, pasti gerakan itu akan lebih baik. Baik, Nah, Bapak. seninya itu baik. Baik, baik. Ini masih berbicara masalah metode berlatih, Bapak. Iya. Kenapa ingin kami coba tanyakan kepada Bapak? Karena fenomena atau gejala-gejala saat sekarang ini yang sering terjadi di tengah-tengah saudara-saudara, tidak saja mungkin di kabupaten, tapi juga mungkin ada di cabang-cabang yang lain. Fenomena untuk melatih saudara-saudara dengan cara-cara yang mungkin lebih keras, Bapak. Dikandung maksud agar saudara-saudara mempunyai nyali, misalkan. Saudara-saudara mempunyai motivasi yang berlipat. Nah, sedangkan kalau tadi disampaikan oleh Bapak Pengasuh, untuk teknik berlatih saja ada tahapan-tahapan. Kita mendidik asih, asah, dan asuh. Tapi saat sekarang ini Bapak, fenomenanya, itu saudara-saudara sudah dengan metode yang keras seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Pengasuh bisa memberikan pencerahan ataupun mungkin masukan kepada kami dan saudara-saudara. Monggo Bapak. Jadi kita sesuaikan pada saat beliau almarhum Bapak Pengasuh, Bapak Haji Raden Jimatinto Suwarno, itu pada saat melatih, itu memang diawali dari bungus, kemudian jurus, pukulan double dan double pasang lengkap, baru berlatih sambung. Nah, dan tidak perlu sebenarnya latihan itu terlalu keras, nggak Pak? Keras boleh, hanya keras itu kalau sama kerasnya itu memang bagus, hanya saja dari teori itu sudah menguasai belum. Nah, kalau belum menguasai teori janganlah keras. Sebab kalau menghindar, alas dan sebagainya itu memang itu diperlukan. Nah, makanya itu kan harus membiasakan baik. Nah, karena kebiasaan mungkin ada taktik kedua seperti itu. Kalau kita membiasakan baik, insya Allah berlatih dengan tekun, dengan apa adanya yang dengan baik, dan tentunya yang melatih ini memang harus sabar, harus bisa ngomong. Iya. Ya memang kalau yang dilatih itu memang agak sulit, apalagi kan sekarang itu kan lain dengan yang dulu. Iya, Bapak. Itu. Nah itu nanti cara melatih sistemnya kalau bisa seperti dulu. Kalau memang belum bisa menguasai jurus dan lain sebagainya, janganlah dilatih sambung. Karena apa? Pasal lengkap belum mampu. Kemudian bagaimana untuk mereka tuh gerakan di dalam sambung itu? Keindahannya bagaimana kita tidak tahu. Karena pada saat itu diusahakanlah untuk berlatih seperti sistem apa yang dialami oleh beliau almarhum Bapak Pengasuh. Ya, sehingga satu bungus tahu, karena bungus itu permainan jarak dekat, kemudian dilanjut jurus, pukulan double, tendangan double, pasang lengkap, baru pembukaan. Makna pembukaan pun ada itu sebenarnya. Ada. Iya Bapak. Makna putaran itu juga ada. Iya. Nah kemudian setelah itu bisa, baru dilatih teori sambung. Bagaimana cara menghindar, bagaimana untuk menghadapi lawan seperti itu. Jadi tidak harus keras, tidak. Boleh keras, tapi jangan terlalu keras. Akan tapi harus bisa menguasai dalam hal teori. Dan menguasai teori enak itu. Dalam gerakan pun akan lebih mudah dan bisa baca situasi seperti itu. Alhamdulillah. Ini akhirnya kita bisa, apa yang disampaikan Bapak tadi, bisa memberikan semacam hal yang untuk saudara-saudara bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya, harapannya agar tidak sampai terjadi mungkin hal yang sangat fatal ya Bapak ya. Jadi bagaimana saudara-saudara itu bisa umpama berlatih dengan keras, akan tapi belum menguasai teorinya. Itu sangat fatal sekali. Ya. Apalagi belum bisa apa langsung dilatih tendang. Jadi suruh berdiri tendang itu kurang pas. Tidak pas itu, memang ajaran Ya. tidak seperti itu. Nggih Bapak. Itu memang kita selalu asah asih asuh ya Bapak ya. Betul. Otomatis keberanian, nyali,
itu akan berjalan seiring waktu. Sendirinya, jadi kan perlu waktu. Iya, iya. Jadi kita ini Iya. belajar ndak instan tidak. Iya, Bapak. Diawali dari ya itu tadi kita sampaikan dari awal tadi. Ya, kalau itu bisa menguasai semua, insya Allah. Namanya berlatih itu pasti bisa. Yang penting bagaimana kesungguhan kita berlatih, disiplin kita sehingga kita menciptakan suatu hal yang sangat baik sekali. Ya, sesuai dengan ajaran Isa itu seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya jelas sudah bagaimana teknik cara berlatih yang baik di tengah-tengah saudara-saudara dan juga bisa menjaga marwah ajaran itu sendiri ya Bapak. Betul sekali. Dan sebelum berlatih memang dulu itu ada namanya dilatih secara pemanasan ya, dalam arti bisa lari-lari, terus bisa push up, latihan nendang, latihan mukul seperti diajari. Nggih. Nah itu nanti kalau sudah baru diajari bungus itu dan lain seperti itu. Baik Bapak. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya mau kembali kepada Pak Yai. Mohon izin Pak Yai, untuk Bapak Yai yang pada saat itu masih muda, masih belia, dan pada saat itu sempat mengutarakan ingin masuk menjadi saudara Isa. Yang ingin kami tanyakan Bapak, motivasi atau alasan pada saat itu ingin masuk menjadi saudara Isa itu menopo Yai? Monggo Yai. Karena saya, maaf Mas ya, saya itu asli Tulungagung. Anjir. Oke. Di Tulungagung itu pencak silat itu dilanggar-langgar itu ada pencak silat dor itu. Musola Iya, itu ya? Itu. Jadi punya apa ya? Punya apa ya? Nyali ke situ, dan saya juga pernah soalnya silat itu di apa ya? Di panggung Lirboyo. Lirboyo itu dipentaskan ya? Dipentaskan di sama Gus Maksum gitu. Terus nah saya kemajuan itu kan ingin apa ya, istilahnya itu mengembangkan minat dan keinginan minatnya ya? itu kan saudaranya banyak gitu. Iya, Saya iya, itu iya, kan iya. yang saya ingin gitu itu. Iya, iya. Tapi sesuai dengan hati nurani saya gitu. Oh Terus gitu. saya Nggih. tanya sama Pak Teling itu saya ngomong itu pas itu ada, maaf ya, ada tasawufnya lah, saya senang gitu loh. Alhamdulillah. Sudah sampai di situ ya Iya. motivasinya pada saat Iya, itu ya. Jadi bukan karena biar untuk sok gagah-gagahan mungkin ya. enggak. Tari teman Luar itu. biasa. Iya. Luar biasa Yai. Terus ini Yai. Saya ingin menggali lagi ya ini. Menarik soalnya Yai. Bagaimana pada saat itu Yai sikap dari Bapak pengasuh terhadap saudara-saudara seasuhan kala itu Bapak Yai? Sikapnya Bapak pengasuh seperti apa pada saat Pak Warno itu sikapnya ya, Iya. orangnya sabar, betul-betul sabar, dan tidak pernah emosional menanggapi suatu, tidak pernah. Ini Pak Suwadi, Pak Warno. Almarhum Bapak tidak pernah emosi Pak? Enggak pernah, belum tahu saya emosi itu. Belum pernah perso Iya, gitu, Yai? yang tante Persolo, Pak Warno. Dan apa ya istilahnya, anggur kopi ke anak itu, jadi ngerungkepi apa? Gimana itu ya? Bisa dijelaskan? Mungkin saudara-saudara di luar sana angrungkepi itu Angrungkepi itu artinya yo Mengayomi. mengayomi, Ya. mengayomi itu nggih, nggih. Pak Warno itu. Pak Begitu Haji. ya, Iya, almarhum Bapak ini. Nggih. Jadi dan orangnya tidak takabur sama sekali. Masya Belum Allah. pernah saya mendengarkan Suwargi Haji Warno itu takabur, itu belum pernah saya. Padahal orang itu kan Degdalani Gunolawan Sekti Waningalah Luhur Kasane. Nggih, Itu Pak Yai, Warno. nggih. Nggih, nggih. Luar biasa ya Allah. Subhanallah. Ini Yai. Ini tadi kita sempat menyinggung almarhum Bapak ya. Iya. Saya ingin bertanya, pada saat itu bagaimana komunikasi saudara-saudara termasuk Yai yang masih belia, yang ada di lingkungan bersama dengan warga masyarakat sekitar, komunikasinya seperti apa? Otomatis kan tidak mungkin kita menunjukkan jati diri dan eksistensi kita, Iya, Pak Yai. iya. Gimana Yai waktu itu Yai? Saya itu
orangnya itu Pak, mulai dulu sangat menghargai kepada siapapun. Jadi maaf loh Pak ya, jadi ada orang minum mabuk, saya itu enggak pernah kok marah, ya enggak pernah. Saya menghargai betul-betul, itu haknya dia. Agama juga gitu. Jadi agama itu keyakinan itu enggak bisa dipaksakan. Jadi di sini kan agama ada Buddha, mungkin Kristen, Hindu. Katolik, Hindu, Islam. Ya. Itu masalah keyakinan enggak bisa diganggu-gugat. Iya. Ya kita belum minanas. Yang penting kita itu hubungan skala sama manusia bagus itu aja. Ya. Nah, Kalau tadi Bapak Yai ngendika hablum minanas dengan hablum minallah, kita mempunyai keyakinan Iya. yang sudah tidak bisa ditawar ya, Iya. Yai ya. Nah, ini sekarang saya coba ingin menggali, ingin bertanya. Di antara saudara-saudara seasuhan pada saat itu, di era Bapak Yai, bagaimana cara belajar, memberi dan menerima sesama saudara seasuhan, sehingga yang ingin kami tanyakan caranya ya, sesama saudara seasuhan itu belajarnya seperti apa pada saat itu, asuhnya maksudnya ya. belajarnya itu ya kan ada Mas ya, ada apa, ketika kita masuk kan kita harus apa ya, minta tanda Tanda tangan tangan, ke saudara-saudara iya, kita yang iya. lebih tua. Nah, Betul, itu. betul. Lah seharusnya kalau kita itu bisa menempatkan itu, yang muda menghargai yang tua juga mengayomi yang muda. Luar biasa. Itu insya Allah bisa ukhuwah Islamnya bisa bagus. Masya Allah. Di sini. Terus yang apa lagi ya? Dan harus kita itu tunduk taat kepada pimpinan pusat. Iki syarat mutlak ini, tidak bisa itu Ditawar ya. ditawar, diganggukan, tidak bisa. Itu harus itu. Kalau organisasi bisa kayak gitu, artinya posilat sama gitu, kuat. Kita persaudaraan lebih kuat lagi gitu loh. Tegak lurus ya. Iya. Nah itu. Masya Allah. Luar biasa. Ukhuwah Islamiyahnya tadi ya. Iya. Ini Yai, pertanyaan selanjutnya Yai. Adakah momen, situasi, atau suasana yang indah tatkala Kiai waktu itu bersama dengan almarhum Bapak pengasuh? Apakah ada dan membekas sampai saat sekarang? Ada. Apa itu Yai? Boleh bercerita ya? Iya. Saya itu pernah sama Pak Warno di apa? Dilus-lus pipi saya itu. Itu yang tidak bisa hilang. Itu momen itu terjadi gimana ya? Kok Ya, bisa saya sampai tuh seperti pernah itu? kan sowan itu aja Iya. kan Oh, ngaji, artinya iya. sowan. Kita kan senang saya nyepeda itu, sowan Pak Warno, Iya. salaman terus digini-gini kan Pak Warno. Masya Allah, luar biasa. Itu sampai sekarang Sering membekas ada. ya? Iya, membekas. Ya, semoga beliau Amin. ditempatkan Allah di tempat yang Loh, paling aku indah. saya yakin dia meninggalnya hari Jumat haji. Itu yakin itu. Iya, amin. Iya, ya, ya. Itu tidak bisa diragukan Iya. gitu. Betul. Tadi Bapak Yai juga sudah menyampaikan sosok Bapak pengasuh Haji Raden Jimat Hendra Suwarno secara pribadi. Ini mungkin saya juga ingin kepada Bapak pengasuh kita, bahwasanya seperti Bapak bersama dengan almarhum Mas Sugeng kala itu melatih, kan ini adalah sesuatu kegiatan yang baik. Kalau sesuatu kegiatan yang baik di dalam ajaran Isha, ini adalah sebuah takdir yang kedua, atau lebih tepatnya adalah kebiasaan adalah takdir yang kedua. Kalau kita membiasakan baik, akan menjadi baik. Kalau kita kebiasaan kita tidak baik, takdir kita juga tidak baik. Nah, pertanyaannya kepada Bapak,
nilai-nilai kebaikan secara spiritual ataupun fisik kepada saudara seasuhan, seperti apa yang harus kita tanamkan, Bapak? Monggo, Bapak. Terima kasih. Jadi untuk kita menanamkan pada saudara-saudara Esa, kita memang harus mengingat tujuan pokok daripada Esa itu. Adapun tujuan pokok dan sasaran saudara sejati adalah mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Jadi dengan demikian, apabila kita ini belajar memperdalam ilmu pencaksilat, memang ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Akan tetapi, atau istilah lain mengatakan mens sana in corpore sano. Akan tetapi apakah tubuh kita menjadi kuat, pasti jiwa kita ini sehat? Ini belum tentu. Maka dalam hal ini disertai kita melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan, dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam hal ini di dalam ajaran Esa bahwa pertama kali yang diajarkan adalah berupa kerohanian. Nah, agar bisa membentengi diri. Jadi sebelum kita dilatih secara fisik, terlebih dahulu dilatih secara batiniah. Nah, dalam hal itu adalah sewaktu pertama kali dikejar menjadi saudara Esa. Pertama kita sampaikan yaitu antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Habibullah, antara manusia dengan manusia, bimnanas. Bagaimana nantinya akan menjadi manusia yang bersusila mulia. Nah, tentunya tidak hanya hal semacam itu saja. Itu pun harus begitu setelah kejar, harus memang berlatih secara sungguh-sungguh. Kalau ingin menjadi baik, ya memang harus berlatih dengan baik. Itulah nanti ya takdir yang kedua. Nah, paling tidak kita harapkan antara jasmani, rohani harus seimbang. Nah, inilah yang kita harapkan. Jangan nanti jasmani terlalu dalam, tapi rohani tidak ada apa-apanya. Inilah yang akan menjadi nggak karuan. Tapi kalau rohani lebih baik daripada jasmani, itu lebih baik daripada antara berat daripada jasmani ringan di rohani. Nah, ini kita harapkan kebersamaan. Jadi antara jasmani juga dari awal hingga nanti sampai setinggi mungkin, rohani juga sama. Jadi berdampingan jasmani rohani itu sehingga nanti akan menciptakanlah manusia yang bersila mulia. Nah, ini sebagai manusia yang bersifat satria seperti itu. Iya, Bapak. Luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Pengasuh. Jadi ini tadi akhirnya apa yang nanti akan saudara-saudara harus pelajari sehingga bisa menjadi manusia yang benar-benar susila mulia tadinya, Bapak. Saya kembali kepada Bapak Yai. Karena Bapak Yai saat sekarang ini juga memiliki pondok pesantren. Yang ingin saya tanyakan, hubungan pencak silat dengan pondok pesantren ini kan sangat kuat, Yai. Terlebih lagi zaman dahulu kala di eranya mungkin beliau Eyang King Abdi Surodewiryo pun juga demikian. Sangat kuat hubungan antara pondok pesantren dengan pencak silat. Sedangkan di dalam ajaran Esa sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengasuh, antara jasmani dan rohani ini juga berimbang, harus berimbang sehingga harapannya bisa menjadi manusia susila mulia. Menurut Bapak Kiai, bagaimana pandangan Bapak Kiai terkait hubungan Esa dengan kerohanian Islam itu tadi? Monggo Pak Kiai. Itu sangat cocok sekali. Kalau maaf ya Pak, di dalam saya itu orangnya orang toreko. Iya, iya. Toreko itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Win
itu memang rohani itu harus dipelihara, yang betul-betul dipelihara. Jadi kan rohani kan nafsu, ada nafsu. Nafsu itu kan dari rohani sini. Nah, nafsu itu ada nafsu amaroh, lawamah, mutmainah, rodiyah, madiyah, mulhimah, kamilah, itu nafsu. Jadi kalau saya menyikapi esa pencak silat, itu sebenarnya kita itu memerangi nafsu gitu. Seperti kan ngalah, ngalih, ngamuk, ngabekti. Ngalah itu kan sudah bagus ya. Ngalah itu orang-orang sufi itu, ngalah itu orang sufi kan, bukan orang sufi enggak ada kata-kata ngalah itu, enggak ada gitu loh. Ngalih, kita meninggalkan, kita ngalih. Ini orang sufi semua. Ngamuk, artinya ngamuk itu bukan kita ngamuk gitu, enggak sebenarnya. Artinya berzikir, hatinya ingat kepada Allah. Ngabektinya tadi. Iya, gitu, itu. Jadi ngamuknya, mohon izin ya. Iya. Ngamuknya itu kita itu bukan kok kita itu berantem, tapi ngamuk kita itu mengeluarkan energi positif untuk Allah, gitu. Ke Allah. Iya, gitu. Bermunajat. Iya. Ngabekti kepada Allah gitu. Betul. Luar biasa ya, Masya Allah. Saya kalau berbicara seperti ini, rasanya bulu kudu itu berdiri ya. Iya. Begitu ya, hubungannya ya. Iya, hubungan di situ itu. Jadi menurut nafsu itu amaroh itu kan nafsu itu nggak pernah berhenti marah terus, itu amaroh itu. Dan lawamah ketika orang itu karena kita selalu ke maswin. Nafsu amaroh itu akhirnya karena kena sinarnya mata hatinya maswin itu, yang hitam jadi merah. Jadi terkadang dia itu ya bagus, terkadang jelek. Amaroh itu jelek terus itu. Terus naik lagi ke nafsu mutmainah. Kalau sudah mutmainah, lah itu orang itu sudah jujur. Itu kan ajaran Winongo, Mas. Iya, Pak. Al-Amin. Iya. Yang bisa dipercaya ya. Iya. Yai, saya kalau bicara seperti ini, rasanya waktunya itu pengennya panjang nih, Yai. Saya ingin menggali lagi nih, Yai. Bisa enggak, Yai, ditunjukkan contoh detailnya atau dijelaskan secara gambaran umum nilai-nilai Islami yang terkandung di dalam ajaran Isya? Contohnya aja, Yai. Nilai-nilai Islami yang terkandung dalam ajaran Isya. Contoh secara umum aja. Biar kami sebagai generasi muda ini lebih bisa, mohon maaf, melek dengan ajaran itu ya. Iya. Monggo ya. Ya ada itu, tetap ada. Secara umum aja. Secara umum ya. Jadi silat itu kita kan untuk kesehatan. Lah kita itu kesehatan itu kan harus dijaga supaya bisa kita ngibadah itu bisa bagus, baik, bisa kuat. Puasa itu kalau enggak kesehatannya dijaga, apa kuat puasa? Enggak kuat ya. Iyalah. Ya. Lah Isya itu kan olahraga. Kita itu tanpa olahraga bisa sehat. Mensana in corpore sano ya. Iya. Di situ. Baik, Yai. Terus ini, Yai. Selanjutnya, Yai. Peran pencak silat, Yai. Peran pencak silat dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya. Atau persaudaraan itu tadi, Yai. Terutama dalam lingkungan pondok maupun masyarakat. Jadi, seperti apa peran pencak silat di dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah? Monggo, Yai. Kalau di pesantren itu kan sami'na wa ata'na. Jadi opo jare kiai itu pesantren. Bedanya di situ. Kalau ke orang umum itu yang penting kita itu menjaga itu akhlak kita itu bagus pada sekitar pondok, ya orang-orang kampung, tetangga itu sudah cuma itu saja sebenarnya. Yeah. Jadi
bukan kok harus kita itu apa ya, terlalu anu itu ya enggak sebenarnya. Kampung kita cuma menghargai orang kampung, Iya. gitu aja sudah cukup. Baik, Yai. Saya mau kembali kepada Bapak Pengasuh. Kami ingin mendapatkan penjelasan Bapak dan juga pencerahan mengenai nilai-nilai kerohanian dalam pencak silat. Sehingga saudara kita yang muda khususnya bisa memahami keselarasan antara pencak silat dengan kerohanian itu sendiri. Monggo Bapak. Terima kasih. Karena kita ini dilatih secara jasmani rohani. Kita lebih mengutamakan kerohanian dulu, diawali kerohanian dengan melalui kejar itu. Kemudian setelah kejar baca sumpah, kemudian dasa menjadi saudara Esa, barulah diajari secara jasmani. Jadi bagaimana saudara ini bisa mengamalkan ajaran-ajaran Esa secara rohani dulu. Ya. Sebab apa? Itu sangat penting sekali, diutamakan rohani dulu. Nah, itu harus perlu pemahaman, dan pemahaman itu juga perlu waktu. Nah, waktu itu tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, tidak. Kalau nanti sudah pemahaman ada, kemudian baru diamalkan. Yang namanya paham belum tentu bisa diamalkan, tapi kalau orang mengamalkan pasti sudah memahami. Nah, disinilah maka kita harapkan bagaimana saudara itu satu, itu memahami dulu makna kandungan ajaran Esa itu secara rohani. Kemudian kalau memang belum paham, maka pada akhir kejar itu kita sampaikan, tolong lain waktu saudara silaturahmi pada saudara yang lebih tua dengan maksud tujuan apa yang telah didapat tadi malam itu bisa bertanya pada saudara lebih tua, sehingga nanti mendapatkan penjelasan. Setelah dapat penjelasan, tidak hanya nanti dijelaskan saja, tapi saudara akan memahami. Kalau paham tidak cukup dipahami saja, yang paling utama adalah untuk diamalkan, dilaksanakan walaupun satu persatu, insya Allah. Kalau itu bisa semangat, nah tujuan kita adalah selamat dunia akhirat itu yang kita utamakan seperti itu. Begitu juga dengan jasmani. Maka jasmani ini berlatihlah dengan baik dan benar, dalam arti kalau memang berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah inilah. Jadi maka dari itu dari awal bahwa ilmu Esa itu bukan ilmu instan, bukan. Ya. Bukan begitu saja terima langsung jadi, enggak. Melalui proses itu pertama pemahaman dulu, pengamalan dulu, setelah itu baru terlaksana sudah baik, insya Allah. Nah inilah yang kita harapkan bagi generasi muda, tolong terutama bagi saudara yang melatih pada adik-adiknya yang lebih muda, ini lebih serius dan tidak hanya latihan saja secara jasmani. Di sela-sela latihan, mungkin waktu istirahat atau akhir latihan, Ya. tolong diisi secara rohani. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Ya inilah nanti kalau itu dari awal diajari seperti itu, insya Allah nanti kita menciptakan generasi Esa yang menjadi betul-betul orang Esa yang baik, yaitu Esa-yer seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih Bapak Pengasuh. Di kesempatan yang sangat spesial ini, Bapak Yai, Bapak Pengasuh, kami juga berharap ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Bapak Kiai dan juga oleh Bapak Pengasuh yang nantinya bisa didengar dan juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dimanapun berada di seluruh Nusantara yang mengikuti acara ini. Karena di era milenial seperti sekarang ini, banyak sekali tantangan zaman yang harus dihadapi. Apa pesan dan harapan kepada kami, generasi muda, agar kami memiliki bekal kesiapan, bekal kekuatan, bekal keteguhan, iman pada khususnya, sehingga tercapai cita-cita kami, bahagia, mulia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Mungkin bisa dari Bapak terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi untuk saudara sepuhnya, saudara seasuhan, dari dimanapun berada saudara-saudara, yang utamakan fahamilah ajaran Esa.
kemudian setelah paham diamalkan. Amalkan itu diutamakan satu, amalkan di dalam keluarga sendiri, diamalkan ajaran Esa, kemudian di lingkup masyarakat hingga nanti seluas-luasnya. Maka kalau sudah bisa mengamalkan, jadilah sebagai sumber penerangan di tengah-tengah masyarakat, jadilah contoh suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kita harapkan. Dan ciptakanlah di mana saudara bertempat tinggal menjadi daerah itu kondusif, ya, kondusif sesuai dengan ajaran yang telah sudah dapat. Nah, nanti kalau sudah kondusif, insya Allah kita ini akan hidupnya itu semakin baik. Dimanapun sudah bertempat tinggal, tolong tunjukkanlah ajaran Esa dengan saudara mengamalkan apa yang telah sudah dapat. Jadi disinilah yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kita, wah ini Esa ini seperti tidak. Jadi Esa itu tidak berkelahi, tidak kekerasan, tidak. Karena sesuai dengan ajaran secara rohani, Esa ini diajari dengan baik. Baik itu apapun agama masuk dalam ajaran Esa. Karena dasar Esa itu juga diambil dari ajaran agama, juga dari pondok dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa untuk Baik, buat saudara-saudara. Bapak Pengasuh, mungkin dari Yai pesan yang bisa disampaikan kepada kita semuanya, monggo Yai. Pesan saya satu, jagalah kebersamaan SH di seluruh Nusantara. Kita merasa saudara, jangan merasa bukan saudara. Jadi istilahnya kalau temannya lapar kita ikut lapar. Ya. Itu pertama itu. Kedua, kita harus menjaga keesaan itu, jangan sampai kita itu berbuat yang melawan hukum. Jadi terus kita itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Win itu sebagai ketua SH Winongo. Masalahnya kalau kita tidak mengikuti ketuanya nanti tidak karu-karuan, dan istilahnya itu kena adab, bahasanya adab itu tidak boleh, dosa itu. Kecer itu istilah torekoh itu mas sebenarnya itu beat. Yai. Dan lesti kecer itu tidak bisa. Saya dulu tuh Pak Warno pernah, kalau sudah kecer itu tidak bisa keluar, berarti istilah torekoh itu beat, jadi tidak bisa keluar. Jadi itu harus dijaga betul-betul, karena kan kalau dulu warganya masih sedikit ya, sekarang makin banyak. Kalau kita itu tidak menyadari yang lebih tua itu harus memberi fatwa kepada yang muda-muda, itu akhirnya akan bentrok itu sama itu. Saya kira itu aja lah. Terima kasih Kiai. Matur nuwun Bapak Pengasuh. Saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air, demikianlah cerita kita bersama dengan Bapak Pengasuh dan juga bersama saudara tua kita. Kebetulan beliau saat sekarang ini juga memangku menjadi pimpinan pondok pesantren. Berbicara Haji Raden Jimat Indro Suwarno adalah tentang sejarah, tentang keteladanan, tentang pemimpin, tentang pengasuh, dan tentang bapak bagi kita semua. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mensuri tauladani sikap dan perbuatan beliau. Di bulan yang mulia ini, Ramadan, mari kita kembali mengingat dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah beliau berikan kepada kita. Kita dididik untuk menjadi manusia susila mulia, berbudi pekerti luhur, untuk meraih kebahagiaan, hidup sejahtera, lahir batin di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.